Selamat pagi Bapak Ibu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial di seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan strategi penyusunan dokumen matriks peran hasil yang merupakan turunan dari perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan wali kota. Nah, mungkin sebagai informasi, penyusunan dokumen matriks peran hasil ini wajib dilakukan oleh seluruh perangkat daerah yang mana dokumen matriks peran hasil merupakan bentuk administrasi dari rangkaian proses dialog kinerja. Nah, di dalam penyusunan dokumen matriks peran hasil ini setidaknya bisa menggambarkan siapa melakukan apa sehingga terhadap target kinerja yang diharapkan itu semua dapat terdefinisi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai. Nah, secara umum, izinkan kami menyampaikan terdapat 6 pentahapan utama dalam rangkaian proses pengelolaan kinerja. Yakni yang pertama, silakan Bapak Ibu membuka file template matriks peran hasil. Nah, dokumen ini sudah kami sediakan dan nanti tinggal Bapak Ibu download kemudian isikan. Tahapan yang selanjutnya adalah membuka link yang sudah kami sediakan, yakni s.id/jdih kelembagaan. Perhatikan huruf besar kecilnya ya Bapak Ibu. s.id/jdih besar semua, kelembagaan K saja yang besar dan lainnya adalah kecil. Nah, di dalam link ini adalah merupakan database kelembagaan perangkat daerah yang sudah menggunakan komposisi struktur perangkat daerah yang baru. Nah, ini di dalamnya termasuk sudah ada dokumen detail uraian tugas jabatan manajerial termasuk pada di dalamnya bagan SOTK perangkat daerah. Kemudian selanjutnya setelah pentahapan pertama dan kedua dilaksanakan, silakan Bapak Ibu mengagendakan untuk melakukan proses dialog kinerja. Nah, proses dialog kinerja ini setidaknya minimal dalam hal konteks pengelolaan kinerja itu, jabatan manajerial wajib memahami terhadap target kinerja perangkat daerah yang menjadi sasaran indikator setiap perangkat daerahnya. Kemudian, selanjutnya adalah ketika sudah memahami apa yang menjadi sasaran indikator perangkat daerahnya adalah menentukan siapa melakukan apa. Sehingga rangkaian proses pengelolaan kinerja ini wajib hukumnya semua pegawai memiliki target kinerja masing-masing berdasarkan rangkaian proses dialog kinerja. Output dari proses dialog kinerja adalah dokumen matriks peran hasil Bapak Ibu. Kemudian tahapan yang keempat adalah memasukkan target kinerja dan aktivitas yang tadi kami sampaikan melalui pendekatan sub kegiatan yang sudah diatur berdasarkan Kepmendagri 900 ya Bapak Ibu sebagaimana perubahan dari Kepmendagri sebelumnya 1317. Di dalam konteks uraian tugas jabatan manajerial yang baru Bapak Ibu, itu kami memasukkan elemen-elemen sub kegiatan tersebut namun dengan pendekatan aktivitas. Jadi tidak selalu based on penganggaran. Oke, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu ya. Di dalam dokumen uraian tugas jabatan manajerial itu adalah pendekatannya aktivitas yang berbasiskan sub kegiatan yang di dalamnya tidak harus semua aktivitas sub kegiatan tersebut berbasiskan anggaran dan sifatnya adalah opsional berdasarkan proses dialog kinerja antara jabatan manajerial dengan jabatan non manajerial. Kemudian tahapan yang kelima adalah memasukkan seluruh rangkaian proses dialog kinerja tersebut sampai pada tahapan proses ke dalam aplikasi e-Sakip dan e-Kin BKN. Nah, ini mungkin barangkali selama ini kita temukan bersama Bapak Ibu bahwa isian data yang ada di e-Sakip, tahapan proses terutama, dengan yang ada di e-Kin BKN banyak yang berbeda. Nah, untuk itu kita tertibkan mulai tahun 2025 ini semua rangkaian proses, tahapan proses yang sudah diinputkan ke dalam aplikasi e-Sakip linear dan sama dengan apa yang diinputkan ke dalam target kinerja di dalam Ekin BKR. Dan tahapan yang keenam adalah evaluasi terhadap capaian termasuk verifikasi oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Yang dalam hal ini barangkali jabatan manajerial memiliki peran strategis di dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem kerja terhadap
apa yang sudah menjadi capaian kinerja jabatan non-manajerial itu wajib dilakukan proses verifikasi dan pengecekan evidennya. Kita masuk ke dalam pentahapannya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka file template matriks peran hasil dengan format seperti ini, Bapak Ibu, yang sudah kami sediakan. Kami memberikan sampel perangkat daerah di sini adalah Bapeda. Di dalam file template matriks peran hasil ini setidaknya terdapat 3 sheet utama. Ini yang pertama jabatan manajerial level 1 itu yang merepresentasikan proses dialog kinerja antara kepala perangkat daerah dengan jabatan administrator. Kemudian di sheet jabatan manajerial level 2 itu merepresentasikan proses dialog kinerja antara jabatan administrator dengan jabatan pengawas jika di perangkat daerahnya masih terdapat jabatan pengawas dan pun dapat langsung dengan tim kerja jika sudah tidak ada jabatan pengawas di perangkat daerahnya. Di dalam perwal mengenai sistem kerja, mekanisme penugasan itu dapat ditempuh melalui dua mekanisme. Yang pertama adalah dengan tim kerja, kemudian yang kedua adalah melalui penugasan secara individu. Penugasan secara individu dapat dilaksanakan secara mandatori dari perintah atasan ataupun secara sukarela. Nah, komposisi penentuan tim kerja itu tergantung dari kompleksitas pekerjaan maupun beban tugas pekerjaan. Nah, siapa yang mengetahui mengenai kompleksitas dan beban, maka dalam hal ini adalah jabatan manajerial. Kemudian sheet selanjutnya adalah sheet jabatan manajerial level 3. Ini adalah antara jabatan pengawas sampai dengan jabatan non-manajerial. Nah, ini tentunya jika di perangkat daerahnya masih terdapat jabatan pengawas. Selanjutnya silakan Bapak Ibu buka link yang kami sampaikan tadi. Perhatikan huruf besar dan kecilnya ya Bapak Ibu. S.id garis miring JDIH kelembagaan. Nah, ketika Bapak Ibu membuka link tersebut, maka akan diarahkan pada database kelembagaan perangkat daerah yang saat ini sedang kami berprogres juga untuk melengkapi berbagai dokumen yang merupakan hasil kerja dari kelembagaan perangkat daerah. Nah, kita lihat di sini adalah contoh di nomor 23, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah. Nah, di sini kami sudah menyediakan detail uraian tugas jabatan manajerial sampai pada bagian SOTK. Lalu, silakan Bapak Ibu membuka link uraian tugas jabatan di sini, Bapak Ibu. Klik. Oke, lalu akan diarahkan pada dokumen uraian tugas jabatan manajerial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah. Nah, di dalam UTJ yang baru ini kami sampaikan tadi di awal bahwasannya pendekatan dalam pelaksanaan tugas jabatan manajerial itu adalah pendekatan pada berbagai aktivitas. Tentu ini akan menjadi suatu paradigma baru bagi Bapak Ibu yang mana yang biasanya hanya melaksanakan tugas tertentu. Di sini kami harapkan Bapak Ibu semua bisa out of the box dan melihat uraian tugas jabatan tersebut satu persatu sampai pada kinerja, indikator, dan satuannya. Nah, tentu ini pasti akan ditemukan oleh Bapak Ibu bahwasannya ada beberapa aktivitas uraian tugas yang belum atau bahkan tidak dilaksanakan di perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, tentu ini akan menjadi suatu perhatian khusus ketika nanti perencanaan pembangunan daerah di tahun 2026 agar Bapak Ibu melihat indikator-indikator uraian tugas jabatan yang sudah dilegalkan ini. Nah, kemudian langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu melakukan proses dialog kinerja. Kita berikan contoh untuk yang jabatan manajerial level 1 terlebih dahulu Bapak Ibu, yakni antara kepala perangkat daerah, jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian terhadap jabatan administrator. Langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu membuka dokumen PK. Nah, ini kami berikan contoh ya, PK Bapeda di tahun 2024 ya. Meskipun di tahun 2025 belum ada dokumen PK, tapi minimal dari rangkaian proses yang dilaksanakan ini Bapak Ibu bisa memahami secara pentahapannya. Nah, di sini kepala perangkat daerah memiliki sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya budaya inovasi daerah dengan indikator kinerja masing-masing ini Bapak Ibu. Oke ya. Nah, di dalam dokumen perjanjian kinerja ini, silahkan Bapak Ibu melakukan input ke dalam kertas kerja matriks peran hasil untuk yang jabatan manajerial level 1. Nah ini, kita lihat. Oke ya. Kita lihat.
Di SIT jabatan manajerial level 1, ini adalah antara kepala perangkat daerah terhadap jabatan administrator. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu menginputkan sasaran indikator kepala perangkat daerah di dalam row kepala perangkat daerah. Ya, kita lihat di PK kembali bahwasanya sasaran strategis pertama adalah meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur. Silakan Bapak Ibu isikan, ketikkan atau copy pastekan ke sasaran indikator di sini Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian sasaran indikator yang kedua adalah sasaran strategis yang kedua, meningkatnya budaya inovasi daerah. Silakan Bapak Ibu ketikkan, copy pastekan, masukkan ke dalam kertas kerja ini. Nah, untuk yang warna biru, untuk yang warna yang biru, Bapak Ibu, ini merupakan indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis ini. Maka Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja atau ketikkan saja untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur. Indikator kinerjanya terdiri dari 4 indikator kinerja, yakni nilai laki perangkat daerah, indeks RB, indeks perencanaan, persentase keselarasan dokumen perencanaan. Silakan Bapak Ibu inputkan ke dalam kertas kerja sini. Nilai laki, kemudian indeks RB, indeks perencanaan, dan persentase keselarasan dokumen perencanaan. Nah, termasuk Bapak Ibu, satuan dan targetnya silahkan Bapak Ibu inputkan juga. Oke ya. Contoh, nilai laki perangkat daerah adalah 80 poin. Maka di sini silahkan Bapak Ibu masukkan juga dengan menambahkan kurung buka 80 poin. Oke, selanjutnya, nilai indeks RB perangkat daerah silakan Bapak Ibu masukkan dengan target 76 poin indeks RB ke dalam kertas kerja sini. 76 poin. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Sehingga setiap indikator kinerja itu sudah secara jelas memiliki satuan dan targetnya. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan hal aktivitas apa saja yang untuk mengintervensi indikator kinerja. Aktivitas-aktivitas tersebut untuk kesekretariatan sudah kami buatkan samplingnya ini Bapak Ibu. Pengisian ini adalah bahasa dari kinerja yang ada di urean tugas jabatan manajerial untuk jabatan sekretaris. Oke ya, kita coba lihat. Di dokumen UTJ Bapak Ibu, UTJ Bapeda nih, kita lihat. Kolom ini di sini adalah kolom kinerja. Maka berkaitan dengan kinerja sekretaris untuk aktivitas kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kinerjanya adalah berupa terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Maka ini silakan Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja atau ketikkan ke kertas kerja masing-masing. Nah, tentu ini adalah berdasarkan proses dialog kinerja antara jabatan manajerial dalam hal ini adalah JPT dengan jabatan administrator. Nah, di dalam setiap isian pun jangan lupa Bapak Ibu sertakan dengan targetnya. Ini belum diisikan dengan target ya Bapak Ibu, template ini karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk yang item yang pertama adalah terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Ini silakan Bapak Ibu tambahkan juga dalam kurung, misalkan katakanlah ada berapa jumlah dokumen DPA yang ada di satu perangkat daerah Bapak Ibu. Katakanlah ada 15 dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pun sama. Selanjutnya, terlaksana administrasi keuangan perangkat daerah. Ada berapa dokumen DPA? Berapa dokumen? Dan seterusnya. Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Nah, ini silakan bisa diisikan dengan berapa jumlah aset yang dikelola oleh satu perangkat daerahnya. Katakanlah ada 100 aset dan seterusnya. Oke, ini adalah template default. Silakan Bapak Ibu lakukan proses dialog kinerja ya. Nah, terhadap kondisi 2025 saat ini tentu tidak semua kegiatan itu dilaksanakan oleh sekretaris. Pun sama, tidak semua sub kegiatan itu dilaksanakan oleh PPTK. Sehingga terhadap isian data yang mengintervensi indikator kinerja di sini, silakan Bapak Ibu sesuaikan kembali berdasarkan hasil proses dialog kinerja. Sebagai contoh, yakni di Kasubag Umplek,
ternyata di beberapa perangkat daerah ada sampling hanya melaksanakan 3 judul subkegiatan yang based on anggaran. Sebagai contoh adalah di Kasubag Keuangan bagi perangkat daerah yang memiliki Kasubag Keuangan dan jika tidak ada maka posisinya di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah, di sini sebagai contoh adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Ini tentu seluruh perangkat daerah memiliki subkegiatan ini. Nah, bagaimana jika di dalamnya ada jabatan fungsional analis SDMA yang seharusnya jika mengacu pada indikator uraian tugas jabatan, itu seorang analis SDMA adalah melaksanakan tugas dalam pengelolaan kepegawaian. Nah, untuk yang analis SDMA di Kasubag Umpek kami berikan contoh di sini adalah berkaitan seperti halnya dengan terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai. Ini menjadi salah satu tusi dari jabatan analis SDMA, jabatan fungsional analis SDMA. Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ini menjadi tusi dari jabatan fungsional analis SDMA. Nah, ini pasti akan muncul pertanyaan bagi Bapak Ibu. Kenapa di Kasubag Umpek uraian tugasnya ada banyak sekali? Nah, sebenarnya banyaknya elemen ini sudah dilaksanakan oleh yang sudah SK saat ini berjalan Bapak Ibu. Contoh, untuk kinerja yang berkaitan dengan masalah barang milik daerah, itu sudah pasti ada jabatan pelaksana penyusun kebutuhan barang inventaris atau yang sudah di SK-kan dengan SK Wali Kota. Maka, untuk pelaksanaan terhadap subkegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan barang milik daerah maupun pengamanan dan seterusnya, itu menjadi tusi dari jabatan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dimunculkan di sheet jabatan manajerial level 3. Nah, kita kembali ke yang mengenai penyediaan gaji dan tunjangan dengan kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Jika di perangkat daerah Bapak Ibu ternyata tidak ada aktivitas subkegiatan yang digunakan untuk mengintervensi kinerja dari jabatan fungsional analis SDMA, maka untuk sementara ini Bapak Ibu silahkan memasukkan ke dalam komponen sub output atau dalam hal ini adalah tahapan proses yang di dalam pencapaian tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Sebagai contoh misalkan, untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN sudah pasti akan dibutuhkan kertas kerja berupa berapa jumlah pegawai existing, kemudian berapa yang mengalami kenaikan gaji berkala dan seterusnya, yang tentunya itu menjadi bagian dari tusi seorang jabatan fungsional analis SDMA. Sebagai contoh seperti itu Bapak Ibu. Nah, ke depan di tahun 2026, jika aktivitas subkegiatan tersebut sudah muncul dan menjadi indikator kinerja yang diintervensi oleh jabatan administrator maupun jabatan pengawas Kasubag Umpek dalam hal ini, maka jabatan fungsional analis SDMA nanti bisa mengintervensi kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, yang di dalamnya pasti ada di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Ibu. Untuk pengisian dokumen matriks peran hasil ini, Bapak Ibu tinggal melihat dokumen yang sudah kami buatkan di UTJ ini, Bapak Ibu. Silakan dilakukan proses dialog kinerja antara JPT terhadap administrator, kemudian administrator terhadap pengawas, pengawas terhadap jajaran di bawahnya, ataupun administrator kepada jabatan non manajerial di bawah. Nah, ini dari sekian item, silakan Bapak Ibu ambil beberapa item yang sudah based on anggaran sehingga linier terhadap pengisian dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk linier dengan nantinya pengisian dokumen target EGIN BKN. Nah, tinggal di-copy pastekan saja ke kertas kerja dokumen MPH, Bapak Ibu. Untuk default di sekretariat ini sudah kami buatkan contohnya, sehingga Bapak Ibu tinggal memilah beberapa aktivitas yang sudah menjadi subkegiatan based on anggaran di tahun 2025 ini. Kemudian untuk jabatan manajerial level 2 itu adalah antara jabatan administrator dengan jabatan pengawas. Bagi perangkat daerah yang masih memiliki jabatan pengawas ataupun dari jabatan administrator terhadap jabatan non manajerial karena sudah tidak ada lagi jabatan pengawasnya. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Dari sheet jabatan manajerial level 1 ini Bapak Ibu tinggal memindahkan saja ke dalam
jabatan manajerial level 2. Nah, ini kami berikan contoh di sini adalah untuk sekretaris, kita lihat Bapak Ibu. Untuk sekretaris di sini ada beberapa ya, Bapak Ibu. Terlaksananya perencanaan bla bla bla, terlaksananya administrasi keuangan dan seterusnya. Ini silakan Bapak Ibu copy pastekan ke sini Bapak Ibu. Karena ini yang menjadi indikator kinerja dari sekretaris yang supporting terhadap sasaran indikator yang untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, kepala perangkat daerah. Di copy pastekan ke sini. Oke, di copy pastekan ke sini. Yang di row warna hijau. Nah, untuk yang row warna biru, ini merupakan bahasa dari kinerja setiap uraian tugasnya. Nah, ini di mana kita bisa melihat ini, narasi ini, Bapak Ibu? Nah, kita lihat untuk sekretaris Bapeda di dokumen uraian tugas jabatan ini sudah ada indikator kinerjanya Bapak Ibu. Capaian pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Nah, ini tinggal di copy pastekan berdasarkan dari kinerja yang sudah diisikan di sini ya Bapak Ibu ya. Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Kemudian indikatornya adalah capaian pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah, indikatornya adalah capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dan seterusnya. Nah, di sini akan terlihat cascading-nya Bapak Ibu. Cascading-nya adalah antara judul kegiatan yang menjadi kinerja jabatan sekretaris. Ini di sini adalah judul sub kegiatan aktivitas yang menjadi uraian tugas jabatan dari Kasubag Umum dan Kepegawaian. Bagaimana kita bisa melihatnya? Oke, kita lihat di dokumen UTJ Kasubag Umum. Ini. Ini adalah uraian tugas jabatan untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Nah, di sini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Cascading-nya juga sudah kami buatkan. Ini template-nya sudah kami buatkan. Tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja. Katakanlah di sini untuk melaksanakan kinerja seorang sekretaris mengenai administrasi barang milik daerah, maka secara cascading di bawahnya, aktivitas subkegiatan di bawahnya adalah tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah, terlaksananya pengamanan barang milik daerah, terlaksananya penatausahaan barang milik daerah, dan terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah SKPD. Pun sama dengan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Turunan aktivitas subkegiatan di bawahnya adalah ini, Bapak. Nah, ini. Jadi semuanya cascading-nya sangat terlihat jelas. Bagaimana cara melihatnya, Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengakses di SIPD Pemutakhiran. Linknya adalah SIPD. Ketikkan saja di browser Pemutakhiran. Enter. Oke. Jika pernah membuka, pasti Bapak Ibu akan diarahkan pada dashboard seperti ini. Nah, ini adalah untuk melihat cascading antara program kegiatan, subkegiatan. Nah, kita pilih di sini ada beberapa opsi. Untuk 2025 penyempurnaan metadata dan LKPD 2026. Kita bisa pilih yang penyempurnaan metadata. Jenis Pemda bisa dipilihkan dengan kabupaten kota. Kekhususan silakan Bapak Ibu pilih yang umum. Karena jika khusus, maka nanti seperti daerah khusus yang saat ini sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti Papua, Jogja, Aceh, dan sebagainya akan masuk. Maka kita pilih saja untuk yang umum. Nah, karena ini masih sampling di kesekretariatan, maka ketikkan saja XX sehingga pilih saja urusan pemerintahan bidang X. Lalu silakan Bapak Ibu terapkan filter di sini. Oke? Nah, setelah klik terapkan filter, maka Bapak Ibu akan diarahkan di sini Bapak Ibu. Nah, untuk membuktikan cascading tadi antara program kegiatan dan subkegiatan, ya boleh kita lihat Bapak Ibu sebagai contoh. Untuk yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, itu cantolan atau cascading di atasnya apa sih untuk judul kegiatannya, maka kita tinggal copy pastekan saja. Misalkan keywordnya akan kita ambil adalah sarana dan prasarana disiplin pegawai. Ctrl C, kemudian pastekan di pencarian data. Pastekan di pencarian data. Maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Oh, ternyata peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai kegiatannya adalah administrasi kepegawaian perangkat daerah.
ya. Kegiatan adalah administrasi kepegawaian perangkat daerah. Maka pengisiannya di sini adalah berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja untuk pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah. Pun sama dengan aktivitas subkegiatan yang lain, Bapak Ibu. Untuk yang di bidang juga sama, Bapak Ibu ya. Oke. Itu adalah cara kita mengetahui cascading-nya Bapak Ibu. Karena apa? Setiap yang ada di SIPD pemutaran ini menjadi dasar uraian tugas jabatan manajerial yang saat ini sudah menjadi UTJ dari jabatan manajerial berdasarkan regulasi kelembagaan perangkat daerah. Oke ya Bapak Ibu, dapat dipahami. Nah, setiap isian itu tentu wajib dicantumkan dengan targetnya, Bapak Ibu. Contoh, tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai. Misalkan mesin absensi, maka di sini adalah satu mesin absensi, misalkan katakanlah sebagai contoh, dan seterusnya. Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Misalkan di sini ada 20 pakaian dinas dan atribut kelengkapannya, dan seterusnya. Jadi semua wajib diisikan dengan komponen target kinerjanya. Oke. Nah, bagaimana Pak jika antara jabatan manajerial dengan jabatan non manajerial? Tahapan prosesnya adalah Bapak Ibu masuk ke dalam sheet jabatan manajerial level 3. Nah, ini pasti akan sedikit berpikir di sini Bapak Ibu ya karena mendistribusikan tugas dari jabatan manajerial ke jabatan non manajerial yang based on rangkaian tahapan proses. Nah, ini Bapak Ibu. Sebagai contoh kami memberikan contoh kepala subbagian keuangan yang ada di Bapeda memiliki target indikator kinerjanya adalah tersedianya gaji tunjangan, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan seterusnya. Ini merupakan hasil copy data dari jabatan manajerial level 1 untuk Kasubag Keuangan. Gitu, Bapak Ibu. Tersedianya gaji dan tunjangan, tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN. Nah, ini tinggal di copy pastekan ke sini. Tak, 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 dan seterusnya. Kembali di kolom warna biru, ya. Ini isinya adalah indikator kinerja, Bapak Ibu. Ya, indikator kinerja dari kepala subbagian keuangan. Kita lihat di UTJ Kasubag Keuangan. Oke. Nah, ini indikator kinerja dengan kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN satuan orang bulan. Maka di sini di dokumen matriks peran hasil ini juga harus ditambahkan dalam kurung karena satuannya orang bulan Bapak Ibu ya. Jadi di sini misalkan berapa jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN, berapa jumlah ASN-nya misalkan 20 ASN garing 12 bulan. Mengenai penyediaan administrasi pelaksanaan tugas, mungkin bisa jadi di beberapa perangkat daerah tidak menjadi eh, sub kegiatan yang based on anggaran. Jadi kita skip saja. Nah, ini sudah pasti adalah ini ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah diisikan di row warna biru ini, silakan Bapak Ibu melakukan proses dialog kinerja antara level jabatan pengawas dengan jabatan non manajerial. Jabatan manajerial pengawas dengan jabatan non manajerial yang dalam hal ini adalah jabatan fungsional dan atau jabatan pelaksana. Nah, ini sebagai contoh untuk mencapai kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN, maka di sini silakan isikan dulu nama-nama ASN yang ada di lingkup subbag keuangan. Ya, kami berikan contoh di sini adalah Mr. Mrs. XXX karena kami tidak tahu nama fulannya. Nanti silakan diisikan. Kemudian termasuk dengan jabatannya. Semuanya diisikan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang menjadi penekanan dalam hal ini adalah seorang penelaah teknis kebijakan berdasarkan ketentuan di dalam Kepmen 11 tahun 2024, dia adalah pada intinya melakukan proses analisis, ya Bapak Ibu. Melakukan proses analisis, kemudian menyusun dokumen-dokumen dan sebagainya. Yang mana seorang penelaah teknis kebijakan ini merupakan kelas 7. Nah, kemudian untuk jabatan pelaksana pengolah data dan informasi berdasarkan Kepmen 11 2024 tugasnya adalah mengenai pengolahan data dan informasi, mengkompilasi data dukung dan sebagainya. Seorang pengadministrasi perkantoran di sini intinya adalah menyiapkan arsip, kemudian membuat undangan, daftar hadir, menyiapkan
printer, menyiapkan komputer, dan sebagainya. Nah, ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di perangkat daerahnya masing-masing. Nah, sebagai contoh di sini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Itu kinerjanya dengan indikatornya adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Nah, ini silakan Bapak Ibu dialog kinerjakan dengan jabatan pelaksana yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu atau jabatan fungsional yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ternyata untuk penyediaan gaji dan tunjangan misalkan itu cukup ditangani oleh jabatan pelaksana pengolah data dan informasi dan pengadministrasi perkantoran. Ini hanya sebagai contoh. Maka di sini silakan Bapak Ibu mendefinisikan rangkaian tahapan prosesnya Bapak Ibu ya, mengkompilasi dan mengolah data dukung gaji untuk pengolah data informasi. Kemudian untuk yang pengadministrasi perkantoran mempersiapkan, mengarsipkan data dan sebagainya. Nah, komponen penunjang tahapan proses ini yang akan menunjang kinerja seorang kasubag umpak dalam hal capaian tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Namun jika di perangkat daerah Bapak Ibu ternyata hanya ada penelaah teknis kebijakan misalkan, maka di sini tinggal Bapak Ibu isikan dan aktivitasnya apa, gitu ya. Tahapan prosesnya apa di sini maka diisikan. Pun sama dengan beberapa indikator kinerja yang lain Bapak Ibu ya, silakan diisikan. Sehingga semuanya akan terdefinisi yang mana setiap pegawai itu harus memiliki target kinerjanya masing-masing. Yang nantinya pun akan diisikan ke dalam aplikasi e-Kin termasuk pada aplikasi e-Sakkin. Nah, setelah semuanya terisi, silakan Bapak Ibu cross-check kembali dokumennya, kemudian nanti setiap dokumen yang diupload nantinya itu wajib ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Demikian barangkali Bapak Ibu berkaitan dengan strategi pengisian dokumen matriks peran hasil. Mohon untuk dapat ditindaklanjuti dan apabila misalkan di dalam proses pengisian dokumen matriks peran hasil ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk dapat berkonsultasi ke bagian organisasi dengan membawa hasil kerja minimal yang sudah terinput terlebih dahulu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan diskusi sudah ada bahan yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.